Eh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik. Masih pada semangat ya seharusnya. Sekarang Ibu mau lihat dulu nih wajah-wajah tampan dan juga wajah cantik kalian. Silahkan untuk siswa-siswa Ibu yang bisa on cam diharapkan untuk on cam, dan bagi yang tidak bisa on cam harap memberi konfirmasi di kolom chat. Silahkan, barangkali ada yang bisa on cam dan juga yang tidak bisa on cam. Baik, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin tahu dulu nih, di sini siapa ya ketua kelasnya? Saya ketua kelasnya. Oke, Muhammad Wira Maulana. Baik, sebelum memulai pelajaran, silahkan untuk dipimpin dulu ya doanya bersama-sama, silahkan. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada Wira yang telah memimpin doa kita untuk pelajaran hari ini. Baik, nah sekarang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian dari pertumbuhan dan juga pengertian dari perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin tanya dulu nih kepada kalian, kira-kira di sini ada yang suka menanam tumbuhan tidak ya? Atau yang suka berkebun? Ada yang suka? Waduh, kamu. Saya, Bu, saya. Oke, banyak ya yang suka menanam tumbuhan. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, ke Fasihah atau ke Anis dulu deh. Ada Anis pernah menanam tumbuhan apa sebelumnya? Ya, Bu, saya pernah menanam tumbuhan cabai, Bu. Oke, tumbuhan cabai ya Anis. Anis di rumahnya punya berapa tumbuhan cabai? Sekitar kayaknya sekitar 3 sampai 4 pohon cabai. Jadi Anis punya lebih dari satu pohon cabai. Kira-kira kalau Anis perhatikan, apakah tumbuhan cabai tersebut memiliki ukuran dan juga berat yang sama? Tidak, Bu, berbeda-beda. Nah, betul sekali ya anak-anak, bahwasanya dari kasus tumbuhan cabai anis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya setiap tanaman walaupun mereka itu memiliki jenis yang sama, tetapi pertumbuhannya itu pasti berbeda. Tingginya berbeda, besarnya juga berbeda. Nah, sekarang Ibu izin share screen dulu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Nah, bahwasanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, Ibu punya games nih. Untuk aturannya, nanti akan ditayangkan beberapa video. Jadi, ketika satu video ditayangkan, gunakan fitur raise hand apabila kalian mengetahui jawaban dari video tersebut. Dan yang kedua, siswa yang dapat menjawab akan mendapatkan poin. Dan yang ketiga adalah diperbolehkan raise hand sebelum videonya selesai. Dari sini apakah bisa dimengerti? Bisa, baik. Kita langsung mulai saja ya. Silahkan, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada video tersebut? Ada yang tahu? Oke, sudah ada yang raise hand pertama nih. Winnie Aditya Septiani nih yang duluan.
Kira-kira Winnie, apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada video tersebut? Cahaya ibu, karena tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya. Nah, betul sekali ya. Sekarang Ibu ingin bertanya ke Fasiha Salsabila. Kira-kira cahaya yang disebutkan tadi oleh Winnie itu termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor internal ya? Faktor eksternal itu karena berasal dari luar tubuh tumbuhan. Terima kasih Fasiha atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kira-kira apakah ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada video tersebut? Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Baik. Rifki Tarma Saputra. Sekarang Rifki, Ibu mau tahu apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada video tersebut? Air dan mineral, Bu, karena dapat menjaga turbiditas sel dan mengatur metabolisme tumbuhan. Nah, betul sekali ya bahwasanya air itu berfungsi untuk tempat terjadinya metabolisme. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Cantika. Cantika Fadi Akli, apakah masih bersama Ibu? Ya, hadir Ibu. Oke, Cantika, kira-kira air dan mineral yang tadi disebutkan oleh Rifki itu termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor internal ya? Baik, izin dijawab Ibu. Menurut saya, sesuai yang dijawab oleh Rifki tadi, itu faktor eksternal Ibu ya, karena berasal dari luar tubuh tumbuhan Ibu. Baik, betul sekali ya anak-anak, bahwasanya tadi kita sudah belajar tentang beberapa contoh dari faktor eksternal. Nah, kira-kira faktor eksternal yang lain itu ada apa aja sih? Sekarang kita akan membahas ya, bahwasanya faktor eksternal yang pertama ada cahaya, kemudian ada temperatur, ada kelembaban, dan juga air dan mineral. Sekarang apakah sudah bisa terlihat? Nah, jadi tujuan dari praktikum ini adalah kalian mampu mengidentifikasi faktor eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan, mampu menganalisis penyebab yang mempengaruhi faktor eksternal dan pertumbuhan dan perkembangan, dan juga mampu mengkomunikasikan data ke dalam bentuk grafik pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi nanti Ibu akan tayangkan 2 video, kemudian nanti kalian identifikasikan faktor yang terlihat dalam pertumbuhan dan juga perkembangan yang ada dalam video tersebut. Nah, misal faktor kan tadi disebutkan oleh Elis ada air, mineral, pH, kelembaban, dan lain-lain. Kalian bisa tulis di situ apabila muncul dalam video tersebut. Kemudian nanti yang kedua, ini sudah Ibu sediakan data percobaan, nanti kalian silahkan ubahlah data tersebut dalam bentuk grafik. Kemudian di sini nanti yang kedua kalian akan diminta untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kalian. Sampai sini apakah bisa dipahami? Untuk melunakkan kulit dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperma, fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji, lalu mengencerkan protoplasma dan media angkutan makanan dari endosperm dan kotiledon ke arah titik-titik tumbuh. Selanjutnya ada suhu. Untuk fenomenanya, pada biji yang disimpan di tempat gelap, suhunya itu lebih rendah, sehingga tidak bisa tumbuh, sedangkan pada ruang yang terbuka, suhunya itu sesuai untuk biji tumbuh. Nah, untuk alasan terjadinya, suhu ini berfungsi untuk pengaktifan enzim, sehingga suhu tinggi dapat merusak enzim dan suhu rendah tidak mengaktifkan enzim. Oleh karena itu, dibutuhkan suhu yang sesuai atau optimal. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebentar ya, kelompok 2. Mungkin dari nomor 1 dulu nih, ada tambahan tidak ya dari kelompok lain? Apakah kelompok lain menemukan faktor yang lain yang ada dalam video tersebut? Atau mungkin menemukan faktor yang sama tapi memiliki alasan yang berbeda? Coba, apakah ada? Bagaimana kelompok 1 dan 3? Pak Iza sudah on mic. Bagaimana Pak Iza?
Baik, terima kasih Pak Iza dari kelompok 3. Kalau kelompok 1 bagaimana? Apakah ada perbedaan dari dua kelompok yang lain? Kurang lebih sama, Ibu. Baik, terima kasih Hilda. Mangga kelompok 2 bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Kemudian ada dari nomor 2, yaitu mengubah data ke dalam bentuk grafik. Grafiknya di bawah. Berikut hasilnya. Jadi, pada hari pertama, halo? Iya, Fatma, suaranya kurang jelas. Oh iya, jadi pada hari pertama sampai hari kelima, itu setiap kecambah panjangnya bertambah beberapa sentimeter dari hari pertama, yaitu 5 cm, ke hari kelima sampai ke 40 cm. Baik, mungkin kedua terlebih dahulu. Coba sekarang sama-sama kita perhatikan grafik yang dibuat oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Apakah grafiknya sama? Atau bagaimana sumbu X dan sumbu Y-nya? Perhatikan apakah sudah sama dengan kelompok 2? Baik, kalau kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah sama? Sama juga, Ibu. Terima kasih. Sekarang mangga kelompok 2 lanjut ke nomor 2B. Selanjutnya, kesimpulan apa yang didapatkan oleh kelompok kami? Kesimpulannya adalah, berdasarkan data tersebut, terjadi penambahan panjang batang kecambah dari hari ke hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecambah mengalami pertumbuhan. Faktor-faktor eksternal pertumbuhannya itu diantaranya adalah cahaya, air, dan suhu. Nah, bagaimana dari kelompok lain? Apakah memiliki kesimpulan yang berbeda? Dari kelompok 2 ini, bagaimana kelompok 1 dan 3 memiliki kesimpulan yang sama atau kesimpulan yang berbeda? Baik, kurang lebih sama ya kesimpulannya dengan kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2. Berikan applause untuk kelompok 2 dengan reaction tepuk tangan. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Baik, Anissa Jahrotun, silahkan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesimpulan yang saya pelajari di hari ini, yaitu faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada 2, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, untuk yang eksternal itu ada cahaya, air dan mineral, pH, dan suhu kelembaban, Bu. Sekian, Ibu. Baik, betul sekali ya dari kesimpulan dari Anissa Jahrotun tersebut. Tadi kita sudah belajar mengenai faktor eksternal dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Untuk minggu depan, kita akan belajar mengenai faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oleh karena itu, mungkin Ibu cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu.